Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. No one see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing. And all will see how great is our God. How great, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. One more time, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum memulai aktivitas kita,
adalah baik untuk kita duduk diam di bawah hadirat Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mendengarkan arahan-Nya. Saya ingin lanjutkan dari renungan yang hari Senin di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Perkataan ini diucapkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 dikatakan bahwa dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Di dalam perkabungan tersebut, Yesaya melihat Tuhan dan dia melihat Tuhan duduk di atas tatanya. Dan pada waktu dia melihat Tuhan, hadirat Tuhan menyelimuti di dalam dirinya, sehingga dia berkata demikian, celakalah aku binasa, aku pantas binasa. Kenapa? Karena aku ini seorang yang najis bibirnya. Yesaya seorang hamba Tuhan yang besar, seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Harusnya seorang hamba Tuhan atau seorang nabi, perkataannya yang memberkati orang. Perkataan yang pasti sangat berkuasa karena ada kuasa Tuhan di dalam perkataannya tersebut. Tetapi pada waktu hadirat Tuhan menyoroti hidupnya, Yesaya melihat ada dark spot, ada spot-spot dalam hidupnya yang tidak berkenan di matanya Tuhan. Dan dia menyadari bahwa mulutnya itu sangat tidak memberkati orang banyak. Dan di sini mungkin selama ini Yesaya berkata dalam dirinya bahwa I'm okay, bahwa aku ini seorang hamba Tuhan, aku ini seorang yang kudus. Mungkin orang melihatnya dia sebagai orang yang kudus, orang yang diurapi Tuhan. Dan mungkin Yesaya menerima hal tersebut di dalam kehidupannya, pandangan-pandangan orang terhadap dia. Tetapi pada waktu Tuhan menyoroti, ternyata hey Yesaya, ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapanku, yaitu mulutmu. Engkau seorang yang najis bibir. Nah, di sini bisa saja orang merasa dirinya itu sudah benar di hadapan Tuhan, merasa dirinya itu sudah kudus di hadapan Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan menyoroti dalam hidupnya, ternyata hidupnya itu masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Penilaian manusia tidak sama. Penilaian Tuhan tidak sama dengan penilaian manusia. Manusia berpikir, wah saya sudah cocok, sudah pastilah saya penghuni kerajaan surga. Belum tentu. Di mata Tuhan belum tentu. Ada orang melakukan perbuatan baik dengan amal ibadahnya. Dia sering memberi derma kepada orang miskin. Dia terus memberikan sedekah. Wah, pokoknya kehidupannya juga sangat baik. Berpakaian putih, jalannya pun pelan-pelan. Dia menjaga supaya jangan dia menyakiti hati orang banyak. Perkataannya pun sopan. Kita bisa berpikir orang ini baik, tetapi belum tentu di hadapan Tuhan. Sebab penilaian baik atau tidaknya terhadap manusia pun, sesama manusia, kita pun berbeda-beda. Ada seseorang, katakanlah misalkan si Bapak A, katakanlah. Dia sangat baik terhadap saya. Dia sering memberi saya hadiah pada waktu dia pulang dari luar negeri. Dia suka sempatkan beli sesuatu buat saya dan dia bagikan kepada saya. Dan terus saya bisa katakan orang ini baik dan orang ini murah hati. Karena apa? Karena terhadap saya dia sangat baik sekali. Tetapi apakah dia benar baik terhadap semua orang? Belum tentu. Mungkin ada seorang bapak yang namanya Bapak C dan dia bertemu dengan si A ini, dan ternyata si A ini berkata-kata dengan ketus dan terus kemudian melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sehingga pada waktu saya bilang, oh si A itu baik sekali. Si C belum tentu. Dia berkata tidak, terhadap saya dia sangat ketus sekali. Terhadap saya dia memarahi saya dan memarahi dengan tidak jelas dan selanjutnya. Penilaian manusia bisa berbeda. Apalagi penilaian Tuhan terhadap kita. Dan Yesaya mungkin selama ini dia merasa bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang kudus. Tapi waktu hadirat Tuhan menyoroti hidupnya, ternyata Yesaya masih kurang. Banyak kali di dalam kehidupan kita berpikir kita sudah berbuat banyak bagi Tuhan. Oh Tuhan, saya sudah melayani Tuhan.
Oh Tuhan, saya sudah mengembalikan perpuluhan, saya menyumbang untuk misi, saya menyumbang untuk gereja-gereja miskin di pedesaan, di daerah terpencil. Saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah terlibat dalam pelayanan, saya mengajar sekolah minggu, saya menjadi anggota KUR, saya memimpin pujian, saya mengikuti cell group, saya juga memimpin cell group, saya juga berkhotbah. Oh banyak sekali Tuhan yang saya kerjakan bagi kamu. Tapi apa benar di mata Tuhan? Belum tentu. Pada waktu Tuhan menyoroti hidup kita, kita bisa melihat diri kita, ternyata kita tidak ada apa-apanya. Masih banyak kekurangan kita. Masih banyak hal-hal yang perlu kita koreksi. Pada hari ini, saya berdoa, biarlah hadirat Tuhan mencelikan mata kita, mencelikan telinga rohani kita, sehingga kita bisa melihat diri kita sama seperti Tuhan melihat kita. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, biarlah kita dengan jujur kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau berubah. Tuhan saya mau bertobat. Tuhan saya mau buang yang ini Tuhan, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Yesaya dia berkata, celaka aku ini najis bibir. Mulutku ini tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan sucikan saya. Dan apa yang terjadi kalau saudara lihat di ayat berikutnya? Pada waktu Yesaya berkata demikian, lantas kemudian tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas meja. Lalu ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Pada waktu kita meresponi akan Tuhan, Tuhan menunjukkan sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Mungkin gayanya kita berbicara terlalu menyakiti banyak orang. Mungkin caranya kita bersikap, mungkin kita bersikap angkuh, mudah pemarah, atau mungkin kelakuan kita itu sangat tidak memberkati orang. Biarlah kita dengan jujur berkata, Tuhan, celakalah aku. Tuhan, tolong aku. Maka saya percaya hadirat Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita, dan Tuhan akan menyucikan kita, membersihkan kita. Sama seperti Yesaya, lalu datang serafim dan dia menyucikan mulut Yesaya yang najis itu dengan bara api. Dan dia berkata, lihat, aku telah menghapus kesalahanmu, aku telah menghapus dosamu. Dan biarlah pada pagi hari ini, mungkin ada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, atau pada saat ini juga, baru saja semalam saya ribut dengan pasangan saya ribut dengan istri saya ribut dengan suami, saya ribut dengan orang tua saya ribut dengan mertua, saya ribut dengan anak-anak saya. Biarlah kita saat ini berkata dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan setelah itu kita rekonsiliasi dengan orang yang bersangkutan. Biarlah hadirat Tuhan menyinari saudara saat ini, sehingga kita bisa melihat dark spot, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita memperbaikinya dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berdoa, celikan mata kami Tuhan, sama seperti Yesaya melihat hidupnya, melihat dirinya, bahwa ada sesuatu yang harus dibereskan, ada sesuatu yang harus disingkirkan dalam hidupnya, dan kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau reveal, Engkau nyatakan dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan, ada hal-hal yang harus kami singkirkan dalam hidup kami. Tuhan nyatakan, dan Tuhan tolong Tuhan saat ini kami bertobat. Kalau mulut kami menjadi mulut yang tidak memberkati orang, Tuhan kami mau bertobat hari ini, pagi ini, dan selanjutnya Tuhan, untuk menjadi mulut yang memberkati orang banyak. Tuhan, kalau tangan kami menjadi tangan yang tidak memberkati orang Tuhan, menjadi tangan yang memalukan nama Tuhan, Tuhan kami serahkan tangan ini Tuhan, untuk dapat Tuhan pakai dalam kehidupan kami. Kami berdoa seluruh keberadaan kami, kehidupan kami, dan biarlah kami menjadi pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anakmu, umatmu yang saat ini sedang mengikuti live streaming. Berkati aktivitas mereka, apa yang akan mereka kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan buatlah untuk mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi.